وقل رب زدني علما. Rasulullah mengatakan laisal mu'min ta'anan bi ta'an. Bukanlah seorang mukmin, seorang muslim itu yang banyak mencela, mencaci. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi orang muslim itu yang orang lain selamat dari gangguan dia. Itulah orang muslim. Ya. Maka tidak boleh kita menyakiti orang lain. Baik itu teman kita sendiri sekantor, atau menyakiti tetangga, atau menyakiti bahkan istri kita sendiri. Nggak boleh. Dan yang lebih parah dari ini adalah menyakiti orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Para ulama, para ustadz, para kiai. Yang mereka telah menghabiskan waktunya untuk umat, menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, kemudian kita sakiti dengan ucapan-ucapan yang bohong, tuduhan-tuduhan dusta, yang tidak ada kebenaran sama sekali, hanya kita mengikuti saja, mengikuti hawa nafsu, mengikuti orang lain, kita tidak meneliti. Ya. Ini termasuk kekeliruan para penuntut ilmu di zaman kita sekarang, hanya taklid. Mengkritik para ulama, bahkan sudah meninggal pun masih dikritik. Ya, saking beraninya. Padahal kalau dibandingkan ilmunya dengan ilmu si pengkritik, tidak ada secuil ujung kuku pun. Ya. Bahkan kalau diadu bahasa Arabnya pun tidak ada secuil ilmu dari ulama ini. Nah ini, tapi berani dengan ucapan-ucapan yang membuat dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyakiti kaum muslimin biasa saja nggak boleh, apalagi menyakiti orang-orang yang memiliki kedudukan kehormatan. Menyakiti Nabi, ini lebih parah, lebih besar dosanya, bisa membuat orang kafir. Nabi disakiti dengan dihina, dibuat gambar karikatur, ya, dicela dan sebagainya, dosa besar. Ya, bisa jadi orang kufur, kafir dengan perbuatan mencela Nabi SAW. Menyakiti para sahabat dengan menuduh ucapan-ucapan yang tidak berdasar. Aisyah dikatakan pezina, ya. Kemudian Abu Bakar dikatakan pencuri khilafah, Umar pencuri khilafah, harusnya khilafah itu kepada Ali, tapi dirampas oleh Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Nah, nggak boleh. Ini ucapan-ucapan yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal fuada wal basara. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan ditanya nanti pada hari kiamat. Ya. Maka takutlah wahai para penuntut ilmu, ketika kita menyakiti orang-orang mulia, para ulama, para sahabat Nabi SAW, takutlah kita akan berhadapan nanti di pengadilan seadil-adilnya di hari kiamat. Akankah kita menjadi orang yang merugi ketika kebaikan kita diambil, kemudian diberikan kepada orang yang kita celah? Kalau hal itu tidak mencukupi, maka kesalahan, keburukan orang yang dicela akan ditransfer pada diri kita, sehingga diri kita hanya ada keburukan semua, nggak ada kebaikannya, karena kebaikannya habis, ya, diberikan ke orang yang dicela, sementara diri kita penuh dengan keburukan, ya. Bahkan orang yang dicela kalau punya kesalahan, kesalahannya akan dilimpahkan ke kita. Ini orang yang bangkrut, orang yang merugi. Rasulullah mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Kamu tahu tidak orang-orang yang bangkrut? Al-muflis man la dinar wa la dirham, kata para sahabat. Orang yang bangkrut itu yang nggak punya dinar, nggak punya dirham. Kata Nabi, salah. Bukan itu. Itu sudut pandang yang sangat sempit. Orang bangkrut yang nggak punya duit, bukan, salah. Orang bangkrut adalah yang dia di dunia yang mencela si fulan ini, mencela si A begini, kemudian didatangkan pada hari kiamat. Allahu Akbar. Dibalas di pengadilan hari kiamat, pengadilan yang seadil-adilnya. Ya. Orang yang mencela ini
diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang dicela. Kalau hal itu tidak cukup, maka orang yang dicela kejelekannya dilimpahkan kepada orang yang mencela. Itu orang yang bangkrut, dia tidak bawa kebaikan sedikit pun pada hari kiamat, padahal hari itu kita membutuhkan kebaikan sebagai pemberat timbangan. Na'udzubillahi min dzalik.